Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Kiki Widiawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang kube. Apa itu kube dan tujuannya untuk apa? Yuk langsung aja simak videonya. Sebelum masuk ke pengertian kube, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan usaha memberi sebagian daya atau kekuasaan power sharing kepada kelompok yang dianggap kurang berdaya. Dilihat dari proses operasionalisasi, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan. Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kelompok usaha bersama, kube, adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomis produktif dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kube sebagai pendekatan program penanggulangan kemiskinan dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada permulaan pelayanan kejahteraan sosial atau PPKS dan keluarga miskin, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modal usaha, dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran. Kegiatan kelompok diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggotanya atau PPKS keluarga miskin dalam berwirausaha dan berinteraksi sosial dengan sesama anggota ataupun masyarakat, sehingga pada gilirannya mereka dapat meningkatkan kualitas taraf hidup kesejahteraan sosial. Tujuan dari kube adalah yang pertama memperkuat budaya kewirausahaan, yang kedua mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi lokal, yang ketiga meningkatkan motivasi, interaksi, dan kerjasama kelompok. Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang pertama sosialisasi program dilakukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk melihat potensi di wilayahnya apakah ada usaha-usaha ekonomis produktif warga yang kiranya memerlukan bantuan pengembangan melalui kelompok usaha bersama. Setelah sosialisasi program, yang kedua kita lakukan verifikasi usulan atau proposal dengan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas usulan atau proposal dan kesesuaian kriteria penerima manfaat. Lakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan. Setelah semua berkas dan hasil verifikasi usulan telah sesuai, kemudian kita tetapkan sebagai sasaran. Kemudian kita lakukan pendampingan penguatan kapasitas kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh tenaga fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial dalam rangka penguatan kapasitas kelompok dengan jalan meningkatkan integritas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok. Setelah dilakukan BIMTEK, kemudian kita melakukan pemberian bantuan berupa alat, bahan, dan barang sesuai kebutuhan kelompok. Tahap terakhir yakni bimbingan lanjutan, tujuannya untuk keberlangsungan usaha ekonomi produktif dalam kube agar dapat berkembang. Gimana teman-teman setelah tadi udah lihat video kube, bagaimana pengertian, tujuan, dan juga prosedur yang harus dilakukan untuk kube? Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih juga untuk Elki Forest Desa Setia Negara, Kabupaten Kuningan. Tempatnya sangat indah sekali. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Gimana? Sudah nonton videonya? Jangan lupa ya, di komen, di like, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya. Dibunyikan loncengnya nih, seperti ini. Cirebon, Katon! Dinsos makin jos, jos, jos! TFM selalu di hati! Yeay! Thank you for watching!